dalam perbedaan, berpegang tangan dan merah. Singkirkan ego, kawan demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkawan itu kita. Terjun dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Saya mengucapkan dari SMA dengan 14 Sindek. Teman-teman masyarakat Akbar dari SDAU Satu Swasta Sekarang saya sambungkan Kita dari menjaga Pancasila, kita melestarikan sila-silanya. Menjaga Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita menjaga Pancasila, kita melestarikan sila-silanya.
Murid yang berkarakter, murid yang sehat, beriman dan bertakwa, itu harapan kami ke depannya sesuai dengan apa yang arahan tadi kita bayangkan bagaimana sekolah ke depannya. Jadi harapan sekolah saya bisa menjadi dari depan bahwa sekolah saya di sana menjadi sekolah yang bersih, sekolah yang hijau, sekolah yang siswanya di dalam itu religius. Masya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menggambarkan sekolah impian 1 tahun ke depan. Di sini saya menggambarkan gambar sekolah sama dengan Pak Umar tadi, ada gunung karena kebetulan sekolah kami berada di kaki gunung. Tapi walaupun sekolah kami berada di kaki gunung, ada beberapa hal yang ingin kita kembangkan. Di sini saya menggambarkan tentang cita-cita saya mengenai sekolah saya 1 tahun ke depan. Di sini saya menggambarkan bangunan sekolah saya. Terus terang di sini digambar sekolah saya menginginkan sekolah saya bertingkat bangunan. Saya menginginkan 1 tahun ke depan bangunan sekolah saya bertingkat, karena terus terang di daerah sekolah saya itu rawan banjir. Jadi sedikit saja hujan sudah tergenang air. Jadi saya menginginkan sekolah saya nanti ke depan bebas dari banjir, dan tentunya dengan bebas banjir tersebut bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Dan seterusnya di dalam sekolah tersebut tentunya banyak stakeholder seperti kepala sekolah, dengan sejawat, murid, dunia sekolah. Di sini saya inginkan semua aktor itu saling berkolaborasi. Bagaimana kepala sekolah memberikan kebijakan kepada bawahannya, bagaimana sama dengan sejawat berkomunikasi sama lainnya dalam hal pengembangan sekolah, baik itu dalam strategi pembelajaran ataupun yang lainnya. Dalam sekolah saya juga terdapat siswa. Di sini saya minta nantinya siswa saya memiliki nilai yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan di samping dalam sekolah di sini saya bawa orang anak yang mengangkat sebuah piala. Di sini saya menjelaskan bahwa di sekolah saya sedang merintis sebuah program yaitu program ekstrakurikuler di bidang olahraga, yaitu pencaksilat. Di mana kenapa saya memilih cabang olahraga pencaksilat? Karena bagaimana kita ketahui bahwa pencaksilat itu adalah salah satu cabang olahraga asli dari Indonesia. Jadi saya menginginkan kegiatan ekstrakurikuler saya. Di sini saya menggambar jadi gambaran sekolah ke depan saya adalah di sini saya menggambar sebuah gedung sekolah dengan bendera, dan di sebelah kanan bawah ini ada kardus bekas, ada kantong plastik atau kantong kresek, kemudian ada kertas yang sudah dikemas, ada kertas bekas tulisan anak-anak, biasanya kertas-kertas tulisan yang dibuang atau disimpan di laci. Kemudian ini ada hasil yang nantinya anak-anak olah dari bahan tugas atau kertas-kertas tugas ini yang diolah menjadi miniatur lapangan sepak bola dan miniatur bola. Jadi di sini saya menerangkan kepada siswa saya bahwa bagaimana kita menjaga, saling menjaga, sama-sama menjaga lingkungan sekitar sekolah kita, bagaimana kita menanamkan
melalui sepertinya anak-anak kepada lingkungan sekolahnya minimal di ruang kelasnya seperti apa supaya pada saat pembelajaran mulai atau pembelajaran dilakukan mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang. Apa gangguan atau apa hal-hal seperti misalnya pada saat dulu kita di sekolah, begitu kita kolom meja atau laci meja kita keluar semuanya yang punya apanya segala macam. Nah, saya tanamkan rasa pedulinya dengan kegiatan atau program seperti satu kantong satu siswa atau satu satuan ini. Mereka bisa memikirkan dan mereka bisa membuat sesuatu yang tadinya mereka buang-buang, tapi mereka ambil, mereka kumpulkan, mereka olah dan menjadikannya sebuah karya yang bisa dia pakai atau yang bisa dia komersilkan. Misalnya pada saat kedepannya nanti mereka berpikir kedepannya, oh seperti ini kita memanfaatkan kertas-kertas bekas kita. Sekolah saya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi ada program yang saya rencanakan adalah gerakan literasi menulis cerpen atau saya singkat menjadi Gelispen. Nah, dasar saya memilih program ini karena berdasar dari visi dari sekolah saya, yaitu termasuk salah satunya adalah menggerakkan literasi. Ya. Kemudian dasar saya mengambil banyak cerpen saja karena kemarin program pertama sudah selesai. Program pertama saya yaitu sama dengan tetap dengan menulis, tetapi yang ditulis adalah puisi. Jadi sudah pernah di program pertama kemarin yaitu siswa menghasilkan sebuah karya yang berupa antologi puisi. Nah, sehingga untuk program ini saya menginginkan adanya antologi cerpen yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Baik seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mengharapkan di sekolah saya ini khususnya di lingkungan khususnya di perpustakaan itu, selain dari buku literasi yang bersumber dari pengarang atau penerbit yang lain yang dibeli atau yang didatangkan oleh pihak sekolah, saya mengimpikan bahwa insya Allah di perpustakaan sekolah saya khususnya akan ada karya dari siswa-siswa saya yang bisa menjadi media pembelajaran khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu yang khusus. Dan pada umumnya saya menginginkan. Kenapa saya mengambil menulis? Karena saya itu ada bakat yang perlu dikembangkan. Jadi bakat ini saya kembangkan melalui program ini, ya begitu. Kemudian kenapa saya mengambil program ini? Yaitu karena saya ingin mendidik anak saya bagaimana mereka bisa bersaing sampai pada umum nanti dan mereka bisa bersaing begitu. Nah, ini gambarnya adalah ada satu gambar ini adalah cerita saya di mana anak saya sudah sampai pada tahap bersaing dengan di luar sana. Jadi mereka bisa percaya diri, mengembangkan kreativitas mereka melalui seni suara begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya gambarkan ini adalah banyak alat permainan. Ya, jadi di mana di sini anak bisa bermain sambil belajar. Misalnya seperti ini ada permainan apa namanya ini, mabele itu kami gambarkan di lantai itu ada angka-angkanya. Jadi anak bermain sambil belajar. Jadi di sini juga kenapa anak harus bahagia? Karena dengan bahagia anak akan mudah bersosialisasi dengan teman-temannya.
Mungkin demikian dari saya. Ini adalah impian saya ke depannya, di mana gambar saya itu halamannya yang asri, indah dan sejuk. Di mana di program kami ke depannya itu kami mengambil program itu mengembangkan sampah plastik yang menjadi karya estetik dengan mewujudkan sekolah bersih dan sehat. Karena saya perhatikan sekarang anak-anak itu jika tidak disuruh mengungut sampah, maka anak tersebut dia saja dia tidak akan mengungut sampah. Tetapi di mana di program kami ini itu memanfaatkan sampah plastik, jadi anak-anak sekarang dia sudah sadar diri bahwa sampah yang ada di dekatnya seperti plastik atau tempat kerupuk atau tempat minuman, sekarang dia sudah mulai mengumpulkannya untuk dijadikan sebagai karya, di mana ada contoh kantong plastik itu dibuat menjadi sebuah bunga, dan nanti di akhir semester kita akan melakukan yaitu pameran kelas seperti programnya Pak Samsul tadi. Terus ini ada anak-anak yang sedang berkolaborasi membuat sebuah karya, jadi dia mengeluarkan ide-idenya, apakah dia membuat sebuah bunga atau dia membuat sebagai tempat pensil atau box bunga. Terus di sini ada gambaran seorang anak yang sedang memungut sampah. Ya, jadi dia memungut sampah lalu diolah menjadi sebuah karya. Jadi itulah impian saya ke depannya, supaya sekolah yang ada di lapangan Hilarang itu menjadi sebuah sekolah yang indah, sejuk dan asri dilihat. Ya, itulah impian saya ke depannya. Semoga impian saya nanti akan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita puja Pancasila, bernafas dalam sila-sila. Program yang saya adakan di kegiatan saya yang bernama saya pertama tentunya adalah merancang pembelajaran
yang baik dari upaya pengembangan kompetensi ini, pemberian dukungan yang berkelanjutan dalam artian tidak hanya toh di sekolah saja atau cuma ada lanjutan kolaborasi antar teman di luar sekolah kita. Jadi tidak menutup kemungkinan atau tidak hanya di kolam kedua atau di lembar yang kedua. Di sini saya menyebutkan beberapa guru mungkin belum tentu tantangan dari upaya pengembangan kompetensi. Beberapa guru mungkin belum terbiasa dengan penggunaan teknologi atau memiliki keterbatasan akses. Dengan kata lain, kita sebagai bahwa guru-guru di luar kita dalam artian mungkin mereka tidak tahu, tapi akses mereka yang sangat terbatas. Jadi itulah tantangan yang pertama. Yang kedua, kurangnya waktu dan sumber daya yang dapat menghambat pengembangan materi atau program. Jadi di sini kurangnya waktu atau bisa dikategorikan bahwa padatnya kegiatan yang ada di sekolah, baik dari waktu kita belajar, waktu kita bertepatan dengan sekarang atau di kegiatan lain. Kemudian yang ketiga, perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk menghadapi tantangan tadi atau meningkatkan kompetensi yang pertama. Yang di sini saya berikan kembangkan materi pembelajaran agar lebih menarik dan relevan bagi murid. Seperti yang kita ketahui tadi, tantangannya bahwa beberapa di antaranya guru kita